ikut sumbangsi. Tapi kita harus bersyukur karena sekian banyak ternyata masih ada yang mau diajak kerjasama, yang mau diajak bersilaturahim, yang mau diajak dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Walaupun katanya nih di grup MTA itu kok udah master-masternya semua itu udah pada ngerti semua ya, mana yang baik mana yang buruk. Bahkan kita mohon maaf di grup begitu aja masih ada banyak, padahal jamaahnya banyak, tapi ketika kita memberikan salam itu kadang cuma ngintip doang. Iya ini, tapi ya saya tetap bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang respon kita yang mau merespon WA kita, yang mau menjawab salam kita cuma beberapa orang, masih bersyukur. Berarti di grup ini masih banyak yang ngerti. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saifullah. Tafadhol Pak Ustadz. Shollu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, keluarga besar daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Yasin, juga Bapak Sarif. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Yai Haji Hasan Al-Fitari, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati tuan-tuan guru yang lain, ada Al-Ustadz Wawan, Ketua MTR Yakin, Al-Ustadz Dirman, Al-Ustadz Haji Sugiri, juga para asal yang lain. Para sesepuh kita, ada Bang Mandor, Pak Desi Said, bapak-bapak, hadirin jamaah haul, juga digabung dengan jamaah MTR Yakin yang insya Allah masih berikan kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini harus kita sadari dan harus betul-betul kita syukuri, sebab kalau kesempatan sudah tidak ada, kita tidak bisa kumpul-kumpul lagi seperti ini, betul nggak? Syukurilah ya. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Oleh karena itu mari yuk kita bersyukur dengan bersama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita, panutan kita bersama, manusia mulia sepanjang zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali tausiah singkat pada malam hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa life map atau peta perjalanan hidup manusia itu sudah sangat jelas, dan perjalanan manusia itu akan melalui beberapa fase, dari alam ruh pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, dan terus kita akan berakhir di alam akhirat. Alam akhirat, alam terakhir, tetapi bukan berarti di alam akhirat itu akhir dari segalanya, tidak. Justru alam akhirat itu alam yang abadi, kekal abadi, seabadi ilahi. Alam akhirat ada awalnya, tidak ada ujungnya. Kalau alam dunia ada awalnya, ada akhirnya, tapi kalau alam akhirat ada awalnya, tidak ada ujungnya. Ini yang harus kita sadari. Maka di sana hanya ada dua kemungkinan: abadi dalam kebahagiaan atau abadi dalam kesengsaraan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Menurut informasi Al-Quran,
bahwa orang yang meninggal memohon, meminta kepada Allah agar ditangguhkan, agar kembali lagi ke dunia. Untuk ngapain? Orang dari dunia kok minta kembali lagi ke dunia? Gak masuk akal dan gak mungkin. Ya. Ternyata mereka menyesal. Untuk apa? Mereka ingin melakukan yang namanya sedekah. Fa'as-sadaqah wa akum minas sholihin. Ya, kalau kita bicara sedekah, semuanya sudah bersedekah. Ya. Besar kecil semuanya sedekah. Dan memang amal sedekah ini satu amal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Kan kita sudah tahu ya Pak ya. Ada 3 amal yang pahalanya terus mengalir. Pertama amal sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Tetapi yang diutarakan, yang diminta oleh orang yang meninggal kok sedekah, bukan ilmu, bukan anak soleh. Kok sedekah gitu loh. Ya Allah, tangguhkan umurku, kembalikan aku ingin sedekah. Kenapa nggak ilmu, nggak anak soleh, kok sedekah? Ternyata di balik pahala sedekah yang sedemikian besar, ada satu pembelajaran di balik sedekah itu. Yang namanya sedekah itu kan mengeluarkan harta, betul nggak? Betul kan? Mengeluarkan harta, melepaskan kepemilikan itu sedekah. Ya. Artinya apa? Bahwa Allah sedang mengajarkan manusia agar mampu melepaskan keterikatan dirinya dengan dunia. Makanya jangan pelit, jangan mending, jangan buntut gasir. Bisa jadi orang yang mati ingin kembali ke dunia itu kenapa? Ya karena dia belum bisa melepaskan diri dengan dunianya. Jiwanya masih terikat oleh dunia. Pantas jadi kembali. Makanya kita diajarkan sedekah untuk apa? Agar kita bisa melepaskan keterikatan kita dari dunia. Itu sedekah. Makanya kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah, di satu sisi Rasulullah kita lihat sangat menyedihkan, tapi di satu sisi ada satu pembelajaran yang sangat baik buat kita. Lahir dalam keadaan yatim, besar dikit yatim piatu, kakeknya meninggal, istrinya meninggal, pamannya meninggal, anak laki-laki yang diharapkan menjadi pelanjut perjuangan juga meninggal. Kalau dipikir-pikir Allah kejam amat ya kan gitu, tega amat sih. Tapi kan nyatanya enggak. Justru di balik kisah itu ada satu pembelajaran bahwa Allah sedang mengajarkan kepada Rasulullah dan juga kita semua agar menjadi orang yang kuat, agar menjadi orang yang tangguh, agar menjadi orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah, agar manusia itu hidup hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar, dalam kurun waktu yang singkat Rasulullah mampu menjadi orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Tantangan yang sedemikian besar, tantangan yang sebegitu dahsyat, Rasulullah mampu mengatasinya. Kurun waktu 23 tahun, sukses dunia, sukses akhirat. Apa rahasianya? Karena Rasulullah memiliki iman yang sempurna, karena Rasulullah hidup hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umat Allah tidak ada jalan lain kecuali mengikuti sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan hidup, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Yang itu tadi, hidup beriman kepada Allah, hidup hanya bergantung kepada Allah. Maka saya katakan, siapa saja orang yang mengabaikan Allah, mengabaikan amal ibadah, meninggalkan ibadah, melupakan Allah, mengabaikan Allah, pasti itu nggak mungkin kan? Hidupnya pasti akan susah dan dia pasti akan kehilangan segala-galanya. Itu pasti.
Tetapi siapa saja yang menjadikan Allah segala-galanya, dia pandai melayani Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, Allah dijadikan sebagai tujuan akhir hidupnya, sebagaimana Rasulullah, pasti dia akan mendapatkan segala-galanya. Tinggal kita pilih yang mana, mau mendapatkan segala-galanya atau kehilangan segala-galanya. Untuk mendapatkan segala-galanya, kuncinya cuma satu. Iman harus kita jaga, iman harus kita rawat, iman harus kita selalu pelihara. Ya, itulah kunci daripada kesuksesan dunia dan akhirat. Insya Allah, ya, kalau imannya kuat, hidupnya selamat. Imannya takut, hidupnya takut. Kalau imannya rapuh, ya hidupnya rapuh. Imannya hancur, ya hidupnya babak belur. Ya. Imannya lenyap, hidupnya juga gelap. Pikirannya gelap, hatinya gelap, jiwanya gelap, masa depannya gelap, dunia akhiratnya gelap. Yang ada kebelasan. Naudzubillah min. Oleh karena itu, singkat saja, yuk, mari kita tingkatkan iman kita jaga iman kita agar dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Kan itu yang kita mau, betul kan? Insya Allah. Saya rasa tidak banyak lebar karena waktu sudah malam dan juga tidak elok karena kita ada guru saya, tidak pantas rasanya karena malam di depan guru. Ya, harusnya kan beliau kayak Nasar. Harusnya kan beliau kayak Nasar ya, yang nasihatin kita semua masa saya. Ya. Jadi mohon maaf mohon maaf nih kalau kurang adab. Ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian.